Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin serta hadis tentang silaturahmi. Tujuan pembelajarannya kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil dan benar. Kemudian yang kedua, menghafal serta menulis Quran Surat At-Tin serta menjelaskan pesan-pesannya. Nah, ayo anak-anak kita mengaji bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, selanjutnya perhatikan contoh potongan ayat suratin pada tabel berikut. Bacaan laqad kita baca secara memantul atau qalqalah. Laqad, kemudian khalaqna kita bacanya juga harus memantul. Karena ini merupakan bacaan qalqalah, jadi gak boleh khalaqna tetapi harus khalaqna. Kemudian al-insana tidak boleh dibaca al-insana karena sama serta mendengung dibaca al-insana. Kemudian taqwim juga harus dibaca memantul ya. Selanjutnya ada ajrun juga harus memantul karena di situ ada huruf qalqalah. Ajrun ghairu mamnun jelas dibaca ajrun ghairu mamnun. Kemudian arti dari Quran Surat At-Tin yang pertama demi buah tin dan buah zaitun, yang kedua demi gunung Sinai, tiga demi negeri Mekah yang aman ini, yang keempat sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian yang nomor 5, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan yang telah mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya menulis serta menghafal Quran Surat At-Tin ya anak-anak. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan At-Tin? Mengapa disebut Surat At-Tin? Nah, kita pelajari bersama ya. Pesan pokok Surat At-Tin yang pertama sampai ke ayat ketiga ini menjelaskan bahwa Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun, atau buah ini tentunya banyak tumbuh di Syam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat, sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran serta pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengisahkan Allah.
Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya jauh lebih sempurna daripada hewan, sehingga Allah membekali manusia dengan akal dan sifat yang unggul, dan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Selanjutnya ayat kelima menjelaskan pesan pokok surat Atin ini, bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka kembalinya kemana? Nah, kembalinya pasti di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu di neraka. Sedangkan ayat keenam menjelaskan bahwa orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Pada ayat ketujuh menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dan melewati berbagai tahapan dari mulai bayi, anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Ini merupakan suatu bukti yang jelas tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah itu kuasa atas segalanya. Kemudian ayat terakhir menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia tidak mungkin secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat dan Dia akan memberikan putusan dengan adil, yaitu dengan memberi pahala kepada bagi siapa saja yang taat serta menghukum orang yang bersalah. Demikian penjelasan yang Bu Nana sampaikan mengenai Quran Surat At-Tin. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan masih belum paham, bisa diputar kembali video dari Bu Nana. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.